Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, atas hidayahnya kita mengenal sunnah ini, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankannya, dan mudah-mudahan kita nanti tetap mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah dan juga mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah ya. Nah, anak-anak ustazah, insyaallah kan di minggu depan kita akan melaksanakan ujian praktek. Nah, jadi di sini ustazah akan membahas sekilas tentang materi-materi kita. Ini kita pengulangan saja ya, hanya pengulangan saja. Dan ustazah di sini mau menjelaskan juga tentang ujian praktek kita itu seperti apa gitu prosedurnya. Jadi kita bahas dulu, kita ulang dulu. Yang pertama dari ruang lingkup fisika. Jadi materi ujian kita itu ada dua bab. Yang pertama tentang ini ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran, dan yang kedua itu tentang vektor ya, vektor. Nah, kemarin kita membahas tentang fisika itu apa gitu kan. Jadi fisika itu membahas tentang aktivitas antara makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Nah, kalau dia biologi itu yang dibahas adalah makhluk hidup aja gitu kan. Di fisika kita membahas tentang besaran, satuan, dimensi dan pengukuran, kemarin sudah kita bahas kan ya. Ruang lingkup ini mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup ya. Contohnya kita berjalan kaki. Nah, itu sudah menjadi itu adalah termasuk ilmu fisika ya, kegiatan atau aktivitas manusia ataupun makhluk apapun itu ya yang melibatkan fisik gitu. Ruang lingkup kondisi fisika makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, dua-duanya. Kalau misalnya biologi itu ruang lingkupnya adalah khusus yang hidup. Kalau dia fisika, dia interaksi antara makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup itu. Sedangkan kalau kimia itu adalah penyusun materi dari makhluk hidup ataupun yang tidak hidup gitu. Ini adalah merupakan keselamatan kerja apabila kita di laboratorium. Kita bahas sekilas. Jadi sebenarnya secara umum keselamatan kerja untuk praktikum kimia, fisika ataupun biologi, di biologi juga kan anak-anak sekalian mempelajari tentang keselamatan kerja juga ya, sama ustazahnya. Jadi hampir sama sebenarnya, melindungi praktikan selama pelaksanaan, walaupun untuk sementara ini memang kita tidak bisa melakukan praktikumnya. Besaran, satuan, dimensi kemarin sudah kita bahas juga. Besaran itu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kalau berdasarkan nilai dan arahnya, ini dikatakan dengan besaran vektor ya, besaran vektor. Ini ya, besaran pokok itu ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kualitas, intensitas cahaya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas diturunkan dari panjang ya, panjang kali lebar ini sama-sama panjang, makanya meter kuadrat. Kecepatan perpindahan dibagi waktu meter per sekon, begitu seterusnya. Sedangkan kalau berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu ada yang memiliki nilai saja, ada yang memiliki nilai dan arah. Berdasarkan nilai dan arahnya, kalau dia besaran yang memiliki nilai dan arah dikatakanlah besaran vektor ya. Sedangkan kalau dia hanya memiliki nilai saja dikatakanlah dia besaran skalar itu ya. Contoh besaran vektor perpindahan, ada nilainya, ada arahnya. Misalnya Ana berpindah dari bangku A ke bangku B, itu kan ada nilainya. Nilainya yang mana? Jarak antara bangku A dan bangku E itu misalnya adalah 2 meter. Sudah. Dan ada arahnya kan dari A ke B, dia misalnya ke depan, arahnya ke selatan, ke utara gitu, kecepatan, percepatan dan gaya. Kalau besaran tensor
Kalau besaran tensor itu adalah yang memiliki banyak arah ya. Contohnya adalah tegangan, regangan, koefisien gesek gitu. Oke. Satuan itu satuannya ya. Dimensi, kita sudah membahas dimensi kemarin, panjang dimensinya M. Dari mana kita tahu dimensinya itu? Kita cara ngingatnya itu dari bahasa Inggrisnya saja. Panjang satuannya adalah kilogram. Kok satuannya? Panjang meter, ini terbalik ya anak-anak saja. Ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Panjang satuannya meter, long ya. Massa, ya, massa satuannya kilogram. Waktu second atau detik, time itu waktu. Suhu satuannya Kelvin, K, dia disimbolkan dengan theta. Jadi inilah dia untuk dimensinya. Kalau penurunan dimensinya seperti ini, udah kita bahas juga kemarin ya. Apa fungsi dimensi itu? Untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. Jadi nanti akan banyak kita jumpai dua buah besaran tapi satuannya sama. Oh, berarti dari dimensi itulah kita tahu bahwa setara dia, satuannya dia itu setara gitu. Contohnya nanti antara si impuls dan momentum ya. Kita akan bahas itu di kelas 11 insyaallah. Oh bukan, di kelas 10 insyaallah. Menganalisis dimensi suatu konstanta besaran, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Jadi kita bisa mengetahui nanti rumus suatu besaran tanpa kita lupa nih rumusnya gitu kan. Tapi kita tahu nih satuannya adalah Newton per meter gitu misalnya. Kita bisa mengetahui rumusnya gitu. Nah, pengukuran alat ukur itu ada alat ukur panjang, massa, waktu, volume, dan lain-lain. Kalau panjang itu bisa diukur dengan mikrometer, skrup, jangka sorong, penggaris sesuai dengan bentuknya. Kalau mikrometer, skrup itu diukur untuk mengukur apa, gitu kan? Benda yang seperti apa, jangka sorong, penggaris, stopwatch ini untuk mengukur waktu, neraca juga ada bagian-bagiannya. Ini semua ada di buku anak-anak ustazah ya. Ada jenis kesalahan, angka penting juga sudah kita bahas kemarin. Oke, di sini kita hanya sifatnya pengulangan. Jadi di sini ustazah tegaskan anak-anak ustazah sebelum kita ujian, apabila ada yang masih belum, yang kurang paham gitu kan materi kita ini tentang besaran, satuan, pengukuran, vektor, ditanyakan segera ke ustazah sebelum kita melaksanakan ujian ya. Oke, baik. Nah, di sini ustazah ingin menunjukkan insya Allah yang akan kita buat ujian praktikum nanti. Ustazah mau menjelaskan ujian kita. Nanti kan ustazah mau tinggal nge-share saja apa yang antuna butuhkan biar langsung bisa dikerjakan gitu. Nah, nanti anak-anak ustazah bisa membuka buku kita. Semuanya kan udah dapat buku ya. Buku kita ini silakan nanti dibuka di halaman 41. Di situ ada tentang operasi penjumlahan vektor. Apa yang Anda butuhkan? Di situ nanti membutuhkan penggaris lah. Anak sekolahan pasti punya penggaris lah insyaallah ya. Dan busur derajat. Tahu busur derajat? Busur ya. Busur. Dibelikan busur. Busur itu ya dia bentuknya setengah lingkaran. Tahu ya anak-anak ustazah ya. Cuman itu saja, beli penggaris sama busur. Jadi kita ujian praktiknya nanti tentang vektor. Nah, jadi perhatikan ya. Di sini yang pertama, kalau di sini dia bilang bersama temanmu lakukan kegiatan berikut. Ini satu sendiri aja, nggak usah pakai kawan, sendiri aja. Berawal dari titik A, berjalan 4 meter ke kanan sampai titik B. Kayak mana ustazah? Masa 4 meter? Nah, jadi caranya anggap seperti ini ya. 1 meter sama dengan begini. Nah,
eh, nanti anak-anak ustazah kalau ada lapang waktunya keluar rumah, coba dibelikan dulu buku, atau kalau enggak pun enggak apa-apa lah. Kalau enggak mau beli yang bukunya, kertas pun kalau saya tidak salah ada ya, kertas kotak-kotak seperti ini ya, buku kotak-kotak yang kecil, yang sedikit aja lembarannya. Kalau anak-anak ustazah tidak bisa membelinya, boleh kotakin sendiri juga boleh, dikotakin sendiri di buku apa yang anti punya sekarang itu juga boleh ya. Jadi kalau di sini instruksinya adalah berawal dari titik A, berjalanlah 4 meter ke kanan sampai titik B. Nah, buat aja di sini. Di sini misalnya. Ini ya, ini buat di sini titik A ya, 4 meter ke kanan katanya. Anggap satu kotak itu 1 meter. 1 2 3 4. Berarti tariklah garis panah dari sini ke sini. Arahnya ke sini. Gitu ya. Saya ulangi. Instruksi pertama tadi berawal dari titik A, buat di sini titik A, udah. Berjalan 4 meter ke kanan sampai titik B. Berarti 4 kotak. Ini 4 kotak. 1 2 3 4. Udah. Taruh garis sini. Arahnya ke kanan. Taruh di sini titik B. Itu. Dilanjut 3 meter ke kanan. Berarti di sini tadi B 3 meter lagi ke kanan, lanjutkan 1 2 3. Itu adalah titik C. Taruh di sini titik C. Berapakah jarak A ke C? A ke C itu berapa? Nah, hitung aja. Bagaimana caranya itu? Itu adalah penjumlahan vektor kan? 4 tambah 3 gitu. Berapa? Nah, cari sendiri berapa 4 tambah 3. Kemana arah perpindahan AC? Mana nih arahnya nih? Kemana arahnya? Dari awalnya tadi dari sini ke kanan. Arah perpindahannya adalah kemana? Ke kanan kan? Nah, begitu ya. Jadi di situ saya jelaskan lagi di instruksinya nanti kalau ada katanya 4 meter, 2 meter gitu misalnya, anggap satu kotak itu adalah 1 meter. Oke, anak-anak ustazah. Baik, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, kita lihat misalnya yang bagian nomor 3. Berawal dari titik A, berjalanlah 4 meter ke kiri sampai titik B. Ini sekarang ke kiri. Dilanjut 3 meter ke kiri sampai titik C. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita lihat yang pakai sudut lah dulu. Coba kita lihat yang nomor 5. Berawal dari titik A, berjalanlah 4 meter ke kanan sampai titik B. Seperti tidak ada ini yang pakai sudut. Nomor 6 aja. Berawal dari titik A, berjalanlah 4 meter ke selatan. Tahu ya selatan ya, timur, tenggara, selatan. Tahu arah mata angin ya, selatan sampai titik B. Dilanjutkan 3 meter ke barat. Mana barat? Timur, tenggara, selatan, barat, utara, timur, laut. Mana? Dah. Lalu berapa jarak A ke C? Ingat ya, kalau dia nanti bentuknya seperti Pitagoras, berarti jaraknya itu yang ini dia ya Pitagoras karena dia jadinya gitu. Kemana arah perpindahannya? Jadi pokoknya ini nanti adalah bentuknya vektor dan gambarkan dia di buku yang berkotak-kotak seperti itu ya. Gambar di kotak-kotak. Ini kemungkinan yang ini dia yang ada sudutnya ya anak-anak ustazah. Kemana arah perpindahan AC? Berapakah sudut antara AB dan AC gitu. Cara mencari sudutnya nanti menggunakan si busur itu nanti ya. Lalu hasilnya ini nanti antuna buat di tabel pengamatan. Ya kayak kita laporan ujian praktikum di waktu SMP ya. Kegiatan 1 yang tadi, jarak AC yang antuna dapat tadi berapa? Misalnya 7 meter. Udah. Berapa besarnya? Besar itu maksudnya kayak mana? Ya kalau diminta di sini besarnya, saya kasih aja contoh ya. Ya, tadi kan di A tadi adalah berjalan 4 meter ke
kanan katanya kan, 4 meter ke kanan. Ini dia, ini A, ini B, ini 4 meter gitu kan. Lalu dilanjut lagi 3 meter ke C, ini adalah 3 meter ya kan. Berapakah jaraknya? Berarti jarak antara A ke C itu sama dengan 7 meter ya, 7 meter. Tapi ini gambarkan nanti di itu ya nak ya, gambarkan di kertas yang berkotak-kotak itu. Besarnya berapa katanya besarnya? Ini kan dia 4 tambah 3 ya kan, 4 tambah ini karena dia searah, berarti untuk besarnya ya sama untuk penjumlahannya itu. Arah perpindahannya ini, arah perpindahannya seperti apa? Sudutnya berapa? Kalau dia itu lurus aja seperti ini, atau nanti kalau dia bentuknya, kalau misalnya bentuknya begini, awalnya kan dia seperti ini arahnya, lalu misalnya ke atas lagi ya, berarti perpindahannya adalah ini. Ini adalah arah perpindahannya. Ini arah apa ini? Arah apa ini namanya? Kalau kita arah mata angin, di sini utara, selatan. Di sini adalah apa? Timur ya, timur, tenggara. Di sini adalah tenggara, selatan. Di sini barat, daya. Di sini barat, di sini barat laut, utara, timur, laut. Ya kan? Udah. Arah apakah perpindahannya katanya? Ini arahnya. Cocokkanlah arah ini, arah mana? Ini kan? Ini yang cocok kan? Ini ya. Berarti arah perpindahannya adalah arah timur laut gitu. Caranya ya anak-anak ustazah ya. Berapakah besar perpindahannya? Kalau dia bilang, kalau misalnya seperti ini kebetulan bentuk vektor kalian, misalnya kalau sini tadi 3, di sini 4, berarti besar perpindahannya adalah C sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Begitulah dia Pitagoraskan gitu. Gitu ya anak-anak ustazah. Dan di sini ada pertanyaan, harap untuk dijawab. Apakah perbedaan antara jarak dan perpindahan? Insyaallah di buku kalian itu ada ya. Ustazah kasih nanti untuk ujian praktikum, waktu pengumpulannya. Kan kita ujian praktikumnya insyaallah di hari H kita pelajaran, hari Jumat depan ya insyaallah ya. Jadi silakan antum kerjakan itu. Ustazah kasih Ustazah kasih waktu pengerjaannya itu selama berapa hari ya? 2 hari ya, 2 hari. Ustazah kasih panjang waktunya. Ya. Untuk kegiatan 6 yang ini, berapakah sudut AB dan AC? Cari sudutnya nanti menggunakan si busur ya. Tulislah cara menjumlahkan perpindahan 2 vektor jika keduanya searah, jika keduanya berlawanan arah dan saling tegak lurus. Kayak mana cara menjumlahkannya? Itu sudah kita pelajari sebenarnya kemarin kan. Dan buatlah kesimpulan dari percobaan yang sudah Ananda lakukan itu. Jadi nanti akan Ustazah bagikan kepada anak-anak semuanya format untuk laporan praktikum kita yang harus Ananda buat. Dan itu nanti kumpulkan sama Ustazah ya. Berarti alat dan bahan yang kalian butuhkan itu adalah meteran, busur, ya pensil. Ustazah harap pensilnya itu ambil pensil yang terang ya. Jangan kecil-kecil kali tulisannya biar gampang Ustazah mengoreksinya. Dan juga kertas peta-peta itulah saja tidak memberatkan. Kalau misalnya kertas petanya tidak ada, boleh Ananda sekalian membuat sendiri kotak-kotaknya, tidak masalah ya. Tidak ada masalah di situ. Oke, baik. Nah,
Sudah selesai sebenarnya materi kita di minggu depan setelah ujian. Oh ya, dan untuk ujian kita fisika sepertinya insya Allah ya, insya Allah Ustazah sendiri yang akan membuatkan soalnya untuk ujian kita ya. Nah, jadi kepada anak-anak Ustazah ujian-ujiannya itu bukan ujian, video-video daring kita itu ya harus ditonton lah anak-anak Ustazah ya, ditonton semuanya, dilihat, jangan nanti Ustazah anak yang ini kurang paham, rupanya belum ditonton sama dia videonya, kayak mana mau paham kalau memang videonya belum anti tonton ya, udah ditonton aja belum tentu anak-anak Ustazah bisa paham, apalagi belum lihat tiba-tiba ngomongin ke Ustazah nggak paham. Nah jadi ya pelajari, dan sekarang ya kan dimudahkan, silahkan download, ditonton ulang kalau belum paham, atau bisa cari artikel-artikel lain yang bisa memahamkan anak-anak Ustazah semuanya seperti itu. Nah untuk materi kali ini sepertinya karena materi kita memang sudah habis, itu saja. Di sini Ustazah mungkin akan memberikan sedikit wejangan kepada anak-anak Ustazah semua, anak-anak Ustazah yang sangat Ustazah cintai dan Ustazah banggakan ya. Jadi setelah ujian kita membahas tentang gerak benda di bab 3. Anak-anak Ustazah yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, memang pun kita memang belum berjumpa ya, belum berjumpa kita setelah 1/4 tahun kita menjalani pembelajaran. Udah 1/4 tahun nih, kalau udah PTS 1 udah 1/4 tahun PTS 1 ya. Nah jadi meskipun seperti itu, anak-anak sekalian harus tetap ingat bahwa kalian itu adalah anak ulun nuha. Anak ulun nuha ya harus mengikuti aturan-aturan ulun nuha. Apa itu? Semuanya, mulai dari cara kalian bergaul, cara kalian bersosial media, cara kalian berbicara, cara kalian belajar, seperti apa yang biasanya, begitulah seharusnya. Kenapa bisa lebih capek yang daring ini daripada yang offline, daripada yang kita langsung? Nah itulah dia tantangannya sekarang ini. Kita nih sekarang sedang diuji oleh Allah. Yang selama ini kita nih sering-seringnya itu pengennya itu banyak-banyak libur lah. Nah Allah ini sekarang sedang meliburkan kita secara massal. Sanggup nggak kita? Ternyata nggak enak juga kan. Nah di sini rasa syukur kita itu sedang diuji oleh Allah. Sejauh mana kita bersyukur tentang kelelahan yang sudah kita rasakan selama waktu-waktu yang dulu itu. Sekarang Allah kasih seperti ini, mengeluh juga, belajarnya begini Ustazah, belajarnya begitu Ustazah. Nah jadi apalagi yang anak-anak baru, Ustazah ingatkan, anak-anak baru, anak-anak Ustazah yang Ustazah banggakan. Kalau anak lama sudah paham ya, insya Allah ya. Sebelum ujian saya selalu menekankan harus mengutamakan kejujuran. Nah seperti yang di kelas 11 saya katakan bahwasanya untuk ujian kita, untuk ujian nanti kan ada jadwal ujian kita. Waktu ujian itu hanya 1 jam. Apabila nanti Ustazah dapati, khusus mata pelajaran Ustazah nih ya, apabila nanti ada Ustazah dapati jawaban yang sama, Ustazah akan tahu siapa sumber utamanya nanti, siapa yang sumber utamanya itu nanti. Nah itu nanti yang Ustazah buat kena dia. Maka dari situ anak-anak Ustazah, kalau antum ndak bisa, jangan kasih ke orang. Jangan kasih ke orang, walaupun orang meles-meles jawaban anti, itu ujian, itu adalah nilai anti sendiri. Biarkan orang lain berusaha sendiri dengan kejujurannya masing-masing. Ustazah ulangi, Ustazah meminta kejujuran anak-anak Ustazah, kejujuran dalam daring ini, kejujuran apakah menonton video, kejujuran mengumpulkan tugas, kejujuran mengerjakan ujian. Inilah yang sangat dituntut ya. Inilah sebenarnya salah satu hal yang ingin paling diuji kita sekarang ini gitu. Kalau seperti ini tidak dilihat oleh gurunya, masihkah kalian jujur gitu kan? Yang terkadang diawasi oleh gurunya secara langsung di kelas pun masih juga ada yang mencontek dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin ini makin gampang kalian saling mencontek, copy paste sama kawan, kirim jawabannya biar anak catatkan, kirimkan ke ustazahnya gitu. Kita tidak mengharapkan nilai kalian yang
sangat-sangat bagus. Kita memang ingin nilai kalian bagus, akan tetapi lebih jauh kita menginginkan kalian itu jujur terhadap diri kalian sendiri ya. Jadi kalau ustazah melihatnya itu udah lihat langsung bentuk tulisannya aja, oke udah 75 kan aja langsung begitu jadinya. Karena apa? Udah tahu kita gelagaknya ini copy paste ini gitu. Jadi lebih bangga kita mendapatkan jawaban anak-anak ustazah yang memang dia usahanya itu usaha sendiri, udah belajar dia semalam suntuknya sendiri, bukan semalam suntuk lah, jangan biasakan lagi semalam suntuk ya, karena ini banyak sekali waktu kalian. Dan juga di waktu untuk PTS ini kan tidak ada kegiatan tahfiz, jadi tidak ada lagi alasan-alasan anak ustazah untuk bilang ustazah ini itu tidak. Jadi berusaha semaksimal mungkin harus bisa manajemen waktu untuk belajar ya anak-anak ustazah ya. Nah mungkin itu saja anak-anak ustazah yang bisa ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Ustazah ulangi sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ustazah sebelum hari H ujian. Dan untuk ujian prakteknya tadi harap disiapkan ya, yang ustazah bilang ya, di kotak-kotaki dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang. Kalau sudah ada guru-guru yang mengatakan ujian praktek kita ini itu, dari sekarang disiapkan biar nanti minggu depan tidak tidak banyak yang antuna persiapkan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.